Sekarang aku sudah punya pasangan baru. Ya Allah, ya Maha Pengasih. Dan aku juga sudah tunangan. Apa? Ku ketuk hatimu dengan sujud dan tangisku. Ya Allah, baru pulang pondok udah mendarat. Coba seandainya aku nggak kehabisan ongkos, pasti aku bisa langsung turun di depan rumah pintu aku. Gak mungkin aku mendarat di pinggir jalan seperti ini. Malah aku jalan kaki udah 15 kilo lagi. Ya Rob, berikan pertolonganmu ya Rob. Semoga nantinya ada orang baik yang bisa membantu aku untuk mengantarkanku ke depan rumah. Aduh ya Allah, stres banget aku hari ini. Mana ini pertama kalinya lagi aku punya masalah seperti ini. Bisa-bisanya ya Novi, perusahaan kamu tuh bakalan bangkrut. Aku gak habis pikir deh, kenapa aku tuh gak bisa fokus dengan satu perusahaan aku aja. Kalau kayak gini caranya kan, aku bakal kehilangan semua orang. Karyawan aku, supir pribadi aku, asisten aku, manajer aku. Ya Allah, gimana dong caranya untuk mengembalikan ini semua? Apa ya solusinya ya? Supaya perusahaan aku masih bertahan, supaya perusahaan aku gak bangkrut. Apa yang aku bangun dari nol sekarang udah hilang dari tangan aku sendiri, termasuk nanti rumah aku, mobil aku. Ya Allah, udahlah, daripada aku juga meratapi nasib di tempat ini, lebih baik aku pergi. Ada mobil, bisa aku minta tolong? Bu, Bu, mana ada ibu-ibu? maksud saya, ibu. Enak aja panggil aku ibu, aku ini masih young tahu, Iya Yong, masih muda. saya boleh minta tolong nggak? Minta tolong apaan? Saya kehabisan ongkos. Saya sudah berjalan sejauh 15 kilo. Apa? Kamu habis jalan 15 km? Ya ampun, itu jauh banget. Saya boleh numpang? Tunggu dulu. Soalnya nih, zaman sekarang udah banyak modus-modus minta numpang, tapi ujung-ujungnya mau niatan jahat. Insya Allah saya bukan orang jahat. Ya tapi kasihan juga sih, kamu udah jalan 15 km. Boleh saya numpang? Boleh deh. Makasih banyak ya. Soalnya dari tadi saya sudah berhentikan orang. Nggak ada yang mau memberikan saya tumpangan. Ya kamu jangan kaget lah. Mungkin ngiranya orang-orang itu kamu bakalan begal. Sekarang kan udah marak kayak gitu. Ya udah deh, kalau kamu butuh tumpangan, emang rumah kamu ada di mana? Jalan Manggis. Oh, berarti jauh banget dong dari sini. Iya udah deh, kamu bisa naik di mobil aku. Saya di depan atau di belakang? Bebas, terserah kamu aja. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Aduh, mana lagi penat kayak gini lagi pusing kayak gini. Tapi ya mau gimana lagi? Aku harus bantuin dia. Ah, betul, di sini.
Alhamdulillah. Aduh. Nggak mau mampir dulu? Ini rumah kamu? Jadi kamu anaknya Sultan? Yang Sultan orang tua aku bukan. Ya tapi tetap aja kamu anaknya orang kaya. Yang kaya itu bapak aku, bukan aku. Kamu beneran nggak mau mampir? Oh nggak usah, soalnya aku masih ada kesibukan. Ya udah, aku pulang dulu ya. Ya, hati-hati ya. Iya. Terima kasih sekali lagi, Bu. Alhamdulillah, aku diantar sampai depan rumah. Sebentar lagi, aku mau ketemu sama mama, sama papa. Terus habis itu, aku langsung ketemu sama tunanganku. Pulang dari pondok pesantren, kamu nyangka aku bakal menikah sama Mita? Ternyata orang tuaku sudah mempersiapkan semuanya. Ilmu, jodoh, harta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku memiliki orang tua yang sangat sempurna. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Demita. Assalamualaikum, Demita. Waalaikumsalam. Fajar, ngapain kamu kesini? Gimana kabarnya, Dek? Baik. Ngapain kamu kesini? Selaku calon tunangan Demita, aku kan sudah pulang menimba ilmu dari pondok. Ya, aku cuma ingin tahu kabarnya, ingin bersilaturahim. Karena kan kita juga udah dijodohkan sama orang tua, bahwasanya kita akan menikah tahun-tahun berikutnya. Aku muak, Fajar. Nunggu kamu bertahun-tahun di pondok. Kamu gak pernah ada waktu buat aku. Komunikasi pun tidak ada. Di pondok itu kan tidak memperizinkan untuk memegang HP. Di situ kan aku juga menimba ilmu agar aku bisa aku memimpin kamu ketika selesai menikah. Tapi janji itu gak pernah ada di pikiran aku. Sekarang aku sudah punya pasangan baru. Ya Allah, ya Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan aku juga sudah tunangan. Ku ketuk hatimu dengan sujud dan tangisku karena keadaanku. Mita, kita dijodohkan. Aku mondok bukan untuk bermaksud meninggalkan kamu, tapi aku mondok untuk mengisi ilmuku. Aku paham, Fajar. Kamu itu mondok untuk menuntut ilmu. Tapi wanita mana yang tidak butuh waktu seorang pasangannya? Bertahun-tahun aku nunggu kamu. Aku juga kesepian. Kita juga masih belum menikah, kamu sudah bilang seperti itu, Mita. Bagaimana nantinya kalau semisal kita menikah? Lalu aku merantau lagi. Lalu aku tugas lagi dari pondok.
bisa saja kamu selingkuhi aku di belakang. Siapa juga yang mau nikah sama kamu? Iya. Aku bisa terima kalau memang semisal kamu memang tidak mau sama aku. Berarti memang Tuhan tidak mentakdirkan kita untuk menjadi pasangan suami istri. Percuma. Kamu itu tampan. Hartamu banyak, tapi waktumu gak ada. Percuma. Aku hanya butuh waktu. Iya, aku bisa menghargai keputusan kamu. Karena setiap manusia ataupun setiap perempuan juga tidak akan pernah semuanya 100% akan luluh dengan yang namanya uang sama ketampanan. Aku hargai keputusan kamu yang kamu meminta pasangan tentang masalah waktu. Baguslah. Semoga kamu bahagia ya dengan tunangan yang baru. Hargai tunanganku. Jangan lama-lama di sini, jadi silahkan pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari lubuk hati yang terdalam, aku paham, Fajar. Kamu itu mondok hai untuk engkau. menuntut ilmu. Tapi wanita mana yang tidak butuh waktu seorang pasangannya? Hatiku, aku bersujud dan berdoa karena engkau mengasihiku. Kasihmu sedalam. Dep, Bu, ada apa ya Bu ngajak ketemu di sini? sebenarnya aku tuh mau pulang hari ini, Dep. Cuman aku ngajak kamu ketemuan di sini yaitu untuk membahas permasalahan yang di kantor. Oh ya, kamu gimana? Udah dapetin solusi belum? Belum Bu, saya juga sudah tanya ke teman saya yang berpengalaman juga nggak tahu solusinya apa Bu untuk kantor kita. Aduh, gimana ya, Dep? Kalau misalkan terus-terusan perusahaan aku kayak gini, aku yakin perusahaan aku bakal bangkrut, bakal disita, Dep. Iya Bu, cuma ya gimana lagi, kita tidak menemukan solusi apapun Bu sampai saat ini. Dan satu lagi Bu, tadi sebenarnya Pak Dimas telepon saya Bu. Katanya Pak Surya itu sudah datang ke kantor untuk menagih hutang ke Ibu. Ya sebenarnya di handphone aku nih udah terlalu banyak orang yang nelpon. Ya itu bener kata kamu, menagih uang. Dan aku juga nggak tahu jawabnya harus kayak gimana. Dan aku juga masih belum bisa mempertahankan perusahaan aku karena aku masih belum menemukan solusi. Jadi kalau misalkan kita belum menemukan solusi ya terpaksa perusahaan aku akan bangkrut dan semuanya akan kena PHK. Jadi gimana dengan karyawan-karyawan yang gajinya tertunda Bu? Kalau itu masih aku usahakan, Devi. Selain aku sekarang udah nggak punya uang, rumah aku bakalan disita, mobil-mobilku juga akan disita. Aku akan mengusahakan untuk gaji karyawan yang tertunda. Iya sih Bu. Terus apa Ibu nggak ada opsi lain untuk mempertahankan perusahaan ini Bu? Nggak ada, Dep. Kan kamu tahu sendiri, itu perusahaan milik orang tua aku yang diserahkan sama aku. Ya semenjak orang tua aku meninggal, dan aku juga nggak ada warisan yang lain-lain. Seandainya nih, aku masih tetap saja fokus dengan perusahaanku ini, mungkin aku nggak bakalan keteteran, ya kan? Iya Bu, lagian Ibu sih nyoba-nyoba bisnis yang lain. Jadi kan kayak gini sekarang. Ya sebenarnya sih aku ingin mendapatkan penghasilan yang lebih, dan aku juga tertipu oleh teman-teman aku. Aku terlalu tergiur dengan hasil yang besar, dan aku baru sadar tidak ada perusahaan ataupun bisnis yang menjanjikan penghasilan sangat besar. Sebenarnya kita harus berusaha dan kita tuh selalu banyak-banyak bersyukur berapapun hasilnya, ya kan? Iya benar Bu. Ya memang gitulah Bu bisnis. Kalau dilihat-lihat emang sangat menggiurkan. Tapi pada kenyataannya ya seperti sekarang ini, malah kita sendiri yang bakalan bangkrut. Ya, kamu bener deh. Mungkin ini ujian aku. Ya semoga aja cepat atau lambat aku menemukan solusinya. Ya amin Bu. Saya juga cuma bisa bantu doain Ibu. Alhamdulillah.
Astagfirullah. Sini. Mita. Kamu panggil aku, Mit. Ya iyalah, masa aku panggil setan? Kamu nungguin aku. Ya, Ada keperluan apa? Kamu minta maaf soal yang kemarin. enggak. Aku gak pernah menyesali apa yang aku lakukan kemarin. Oh. Berarti kamu datang sini untuk mengajak kita balikan. Enggak. Udah deh, gak usah bahas itu deh. Aku kesini buat minta pertanggungjawaban dari kamu. Bismillah dalam doaku, ku panjatkan doa syukur kepadamu. Pertanggungjawaban, Mit. Ya iyalah, Aku memangnya ada salah apa ya sama kamu? salahmu kemarin ke rumahku. Dan tetanggaku bilang sama tunanganku kalau kamu tuh ke rumah. Ya terus masalahnya sama aku kan cuma di luar, Mita. Ya jelas-jelas Fajar, semua orang itu tahu kalau aku kan dijodohin sama kamu. Sedangkan aku sekarang sudah punya tunangan. Ya dikira tunanganku aku ada apa-apa sih sama kamu? Itu tunangan kamu aja yang lebay. Masalah sepele seperti itu sampai bisa dibicarakan. Itu bukan sepele Fajar, aku tuh sayang banget sama tunangan aku. Terus tunanganmu marah gitu sama aku. Iyalah, Harusnya aku yang marah sama tunangan kamu. Dia merebut pacar orang, tunangan orang, ta'aruf orang. Aku sama kamu memang tidak ada ikatan untuk berpacaran. Tapi aku ta'aruf dalam keluarga terhadap keluarga. Keluargaku bertemu dengan keluargamu. Dan aku memang niat mau mensedusi kamu. Dan aku tidak pernah memegang kamu sedikit pun. Harusnya aku yang memiliki rasa kesal. Cuman aku pasrah, aku menerima. Aku mengiyakan saja apapun keputusan kamu. Karena aku menghargai keputusan seorang wanita. udah deh gak usah bahas masa lalu. Kan aku sudah bilang, aku tuh cuma butuh waktu Fajar. Ya memang dulu kita memang dijodohkan dan aku sama kamu memang saling mencintai. Tapi itu cinta monyet. Berarti sekarang kamu tujuannya ke sini untuk minta pertanggungjawaban untuk aku datang ke tunangan kamu? Ya, aku Enggak. mau kamu minta maaf sama dia. Dan bilang kalau kita gak ada hubungan apa-apa. Aku nggak kenal sama tunangan kamu. Lebih baik kamu urus sendiri masalah kamu. Aku masih banyak urusanku yang lebih penting. Assalamualaikum. Tapi Fajar, ih, kok dia gak mau tanggung jawab sih? Terus hubunganku sama tunanganku? Ih, semua gara-gara Fajar ini. Duhai malam yang menyelimuti, wahai awan yang menutupi. Bu, mau kemana Bu? Ya ampun Devi, kamu ngagetin aku. Ada apa? Kok mau kabur gitu kelihatannya? Aku lagi menghindar dari Pak Surya dan bodyguardnya, Dep. Emangnya kenapa Bu? Ya kan kamu tahu sendiri kan, dia pasti ngejar-ngejar aku untuk supaya aku disuruh bayar. Dan akan akhir-akhir ini rumah aku bakalan disita. Jadinya aku kabur deh, beserta kantor-kantor aku juga pasti aku serahin sama Pak Surya. Iya juga sih. Terus karyawan yang lain gimana Bu? Ya terpaksa deh, aku PHK semuanya. Termasuk saya Bu. Ya mau gimana lagi, Dep. Dan nasibmu akan sama seperti yang lainnya, Dep. Maaf ya. Iya Bu, tidak apa-apa. Aku juga ngerti Bu kalau perusahaan Ibu juga sudah mulai bangkrut, terus kita tidak menemukan solusi. Ya mau gimana lagi Bu? Ya aku juga minta maaf sama kamu, ya terutama kamu karena kamu yang selalu setia mendampingi aku dan apapun kegiatan di kantor kamu selalu mengutamakan aku. Dan kalau misalkan aku ada salah, aku minta maaf ya, Dev. Semoga aku cepat menyelesaikan permasalahan ini. Iya Bu, amin. Saya juga bantu doain Ibu biar masalahnya cepat selesai. Terus aku juga minta maaf Bu kalau selama saya kerja di sini saya banyak salah sama Ibu. Ya, nggak apa-apa, Dev. Ya sudah Bu, daripada kita dikejar-kejar, mending kita pergi aja dari sini. Benar kamu, Dev.
Allahu yasta'jilu bihim wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun. Oh. Ketika senja di balik lagu, ku merenung sedih jauh dari hatimu. Dan ketika kita tak dapat saling menyatu, namun ku selalu menyayangimu. Shadaqallahu maulana al-azim. Devi. Gimana kabar kamu, Nek? Fajar ini. Aku kirain siapa mulai tadi ngaji. Alhamdulillah baik aku. Cuma agak sedikit pusing sih sebenarnya. Kamu ada musibah? Ya bisa dibilang begitu sih Jar. Ntar ini kok panas ya? Aku pindah dulu ya. Boleh. Musibah apa, Dev? Aku habis di PHK Jar. Jadi aku sekarang pusing nyari kerjaan lain. Kamu tuh harus yang sabar. Yang namanya manusia, sesama temen, aku mengingatkan sama kamu karena kamu sahabat aku. Ya, dunia itu memang berputar, Dev. Tapi mungkin siapa tahu selesai ini kamu mendapatkan rezeki yang lebih. Ya amin sih Jar. Cuma rezeki dari mana kalau sekarang Jar? Kok kamu malah ngeliatin foto cewek itu, Dev? Kamu suka sejenis ya? Ngawur aja kamu kalau ngomong. Ini bos aku. Aku lagi lihat album pas kerja. Coba, Dev. Kenapa emang? Ini cewek yang nolong aku, Dev. Hah? Tolong gimana? Kan kamu baru pulang dari pondok. Ya kemarin pas aku mau pulang ke rumah, dia bantuin aku nganter aku ke rumah. Kamu di PHK sama bos ini? Iya Jar, soalnya dia ini bangkrut sekarang. Jadi ya mau gak mau aku ikut di PHK. Terus gaji karyawan semuanya juga gak dibayar sama bos aku. Ya termasuk aku. Kasian ya. Iya Jar. Terus dia sekarang lagi dikejar-kejar debt collector karena dia hutangnya lagi banyak banget. Memangnya total kerugian hutangnya sama sekaligus tunggakan untuk karyawan berapa, deh? Ya, aku sebagai asistennya sih setahu aku kira-kira 15 M-an lah. Atau bisa lebih, Jar. Oh, dia nggak ngambil bank lagi, nggak pinjem bank? Ya gimana mau minjem bank, orang kantor, rumah, semua asetnya dia itu sudah disita sama bank. Kasian ya. Terus gimana kalau misal aku membantu, deh? Hah? Bantu? Bantu apa kamu, Jar? Kamu belum kerja. Kan yang kayak orang tuamu, bukan kamu. Aku itu dititipin uang sama orang tuaku. Aku nggak tahu juga jumlahnya berapa. Tapi kalau cuma 15 M, aku rasa cukup sih. Hah? Kamu yakin punya uang 15 M? Aku bantu bos kamu. Yang pertama karena dia udah bantuin aku. Yang kedua karena juga ada kamu di situ. Kamu sahabatku dari kecil. Biar kamu gak murung lagi seperti ini. Kamu beneran mau bantu aku, Jar? Iya. Ya anggap aja itu balas budi aku. Balas budi aku karena bos kamu baik. Ya memang gak senilai 15 M juga. Ya gak apa-apa lah, itu sedikit membantu buat bos aku. Dan aku juga. Ya, aku mau ngubungin bos aku dulu ya. Wah, ternyata HP-nya gak aktif, Jar. Biar dah, gampang nanti aku hubungi lagi. Kamu uangnya boleh kok ambil nanti malam, gak apa-apa. Kamu serius ini, Jar? Sebelumnya aku makasih ya, Jar, udah mau bantu aku sama bos aku.
Iya, lain kali kamu jangan judes-judes jadi orang. Gimana mau judis ya, ini sekarang lagi pusing nyari kerjaan Jar, habis PHK. Ya, semoga kamu masalahnya sama bos kamu segera teratasi ya. Amin. Salam sama bos kamu. Kalau dia tanya siapa yang ngebantu, orang yang sudah dia bantu juga. Oke, nanti aku ceritain sama bos aku. Hmm. Ngomong-ngomong, kamu masih mau di sini nih? Ya, aku nungguin mama belanja di pasar. Ya sudah, aku duluan ya. Semoga aja mama ngizinin aku untuk menyumbangkan uangnya. Toh lagian uang itu sama mama diberikan sama aku. Karena aku rajin, mondo nggak pulang-pulang, peringkat di mana-mana, sampai aku dikirim ke Maroko, kuliah di Mesir. Mungkin mama mau memberikan balasan semua sama aku. Kok juga uang nggak dibawa mati. Aku juga nggak berharap uang itu kembali. Di sudut malam yang sunyi, termenung melihat langit yang penuh arti. Tak ada teman. Ibu sudah mau pergi? Iya, Dep. Aku mau meninggalkan rumahku ini dan aku mau mencari kontrakan. Wah, kebetulan banget, Bu. Untung saya nggak keduluan Ibu pergi. Emangnya ada apa, Dep? Ini, Bu, ini duit yang dari Fajar, teman saya, yang katanya mau bantu Ibu. Ini serius, Dep? Aku pikir kamu telepon tadi malam itu cuman hanya sekedar menenangkan hati aku aja, Dep. Ya serius lah, Bu, kan Ibu lagi butuh duit. Jadi ini isinya uang. Ya masa daun, Bu? Ya Allah, Dep. Dep. Ini banyak banget, Dep. Ih, siapa bilang yang sedikit, Bu? Udah 1 koper gini, saya juga belum lihat, malah Ibu udah ngintip duluan. Dep, hutang aku sama Bapak Dimas gak sampai segitu, Dep. Cuma 5 miliar aja. Kalau ini kira-kira berapa ya, Bu? Saya juga tak tahu, Bu. Pastinya lebih, Dep. Ya mau gimana lagi, Bu? Ya gak apa-apa, sisanya biar kita investasikan ke perusahaan lain lagi. Ya ampun, orang itu baik banget ya. Emangnya siapa sih teman kamu itu? Namanya Fajar, Bu. Dia itu teman saya masa kecil. Cuma saya udah berapa tahun ini nggak pernah ketemu, soalnya dia itu mondok. Katanya pernah ditolong ibu karena dia kehabisan ongkos. Hah? Masa sih? Duh, kok aku nggak inget ya yang mana ya? Fajar. Aku nggak inget, Dep. Oh ya, tapi kamu tahu kan rumahnya di mana? Ya tahu, Bu, kan teman saya. Gimana kalau misalkan kamu anterin aku untuk rumah dia? Biasanya dia jam segini di mana? Biasanya sih di rumahnya, Bu. Oh, yaudah kita langsung aja ke sana, Dep. Boleh, saya antar aja sekarang. Ayo. Wa idza qila lahum aminu kama Iya, Dep. Ini Nov, rumahnya. Iya, Dep. Aku baru inget. Aku pernah nganterin waktu itu santri. Iya, persis di depan gerbang ini, Dep. Aku baru inget. Iya, memang aku pernah menolong santri itu. Ya itu Fajar namanya. Ayo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ya nggak apa-apa. Masuk. Di sini aja. Enggak, mau masuk. Di sini aja, Dejar. Ini bos aku. Katanya mau tahu sama kamu. Kedatangan aku ke sini, aku ingin memastikan bahwa uang yang di dalam koper ini apa benar untuk bantuan aku. Uang itu halal. Itu uang aku. Tapi ini uangnya sangat banyak. Yang aku perlukan nggak sampai segini. Meskipun aku dulunya pernah menolong kamu, tapi kamu nggak perlu membalas budi sampai membawa uang sebanyak ini. Kalau kamu gak menerima secara ikhlas uang ini, anggap aja kamu pinjam, gak apa-apa. Lagian aku juga belum memerlukan uang itu kok. Aku hidup masih, alhamdulillah, cukup.
kamu lebih membutuhkan uang ini. Aku tahu, bukan kamu yang membutuhkan uang ini, tapi karyawan-karyawan kamu. Kamu selesaikan semua masalahnya, Devi udah cerita sama aku. Kasihan. Di balik uang ini, banyak orang, banyak karyawan yang menggantungkan nasibnya terhadap kamu. Kalau misal kamu bangkrut dan kamu tidak membayar semua utang-utang kamu, bahaya loh. Nanti kamu dituntut sebagai pimpinan yang gak becus. Iya, kamu benar. Terima kasih ya, kamu sudah membantu aku. Dan aku berjanji, kalau misalkan nanti perusahaan aku kembali lagi, pulih kembali, nanti aku membalikannya omsetnya bakalan lebih lagi. Amin. Anggap aja aku berinvestasi di perusahaan kamu. Tapi aku titip satu hal. Aku titip sahabat aku, Devi. Biarkan dia bekerja, jadikan dia kolaborasi antara kamu. Kasihan dia masih belum menikah. Iya, tenang aja. Sekali lagi, terima kasih ya. Kalau misalkan gak ada uang di dalam koper ini, mungkin aku udah kehilangan perusahaan aku, kehilangan kantor aku, dan kehilangan karyawan-karyawan aku. Ya, termasuk Devi ini. Nama kamu siapa? Oh, iya, kita belum kenalan. Nama aku Novi. Aku Fajar. Oh iya, Fajar. Jalan kaki ke sini. Iya, mau naik apa lagi? Nanti biar diantar sama supir aku ya. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Aku mau menyelesaikan permasalahan ini dulu. Udah capek jalan kaki. Nggak apa-apa, kita mesen Grab aja kan. Anggapannya uangnya udah ada. Juga sih. Iya, lebih baik kamu selesaikan semua hutang-hutang kamu. Kalau nanti udah selesai, kamu kumpulkan semua karyawannya ya. Aku bantu doa di sini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Fajar. Iya, aku juga berterima kasih sama kamu, Novi. Tanpa kamu mungkin aku akan berjalan belasan kilometer lagi. Iya, semoga kamu mendapatkan rezeki yang lebih barokah lagi ya, dan lebih banyak lagi. Karena kamu sudah membantu banyak orang. Amin. Yakin gak mau masuk beneran? Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Ya udah kalau kayak gitu, aku masih mau menyelesaikan dulu ya. Ya, sampai sini ya. Aku tinggal dulu ya, Jar. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga karyawannya bisa bekerja dengan normal kembali.